Udah tuh disamperin, dia lagi ngegambar kenceng banget, ngegambarnya bener-bener kenceng di kertas di buku deh, di buku tapi di tengah-tengah gitu ngegambar pakai pulpen. Itu gambar muka. Oke guys, sekarang gue mau lanjut cerita horor di sekolah atau di kampus di part 2. Gue mau lanjutin yang cerita saudara gue kemarin, Destri. Jadi ini gue mau lanjut ke part 2 nya, oke? Kayak dengerin terus ya. Oke. Dek, lanjut deh. Udah nih. Pas tes ya. TC, kalau misalnya yang nggak tahu TC itu training center kayak buat ngambil atribut, Iya kan? Atribut ininya pas kibra, kayak yang tadi gue kita bilang. Tuh harus topi, lencana, itu dia. Dan itu tuh nginap. Pas malam-malam tidur itu dikasih waktu tidur itu cuma berapa jam? 3 jam, biasa sih 3 jam doang. Iya, Subuh bangun lagi. Mending subuh, jam 1. Nanti jam 1 gitu. Udah tuh tidur. Pas tidur kan cewek-cewek dipisah ruangannya, kelasnya dipisah, cuma sebelahan. Yang waktu itu inget banget, yang cewek itu kelasnya deket depan lapangan banget, yang cowoknya deket pojok. Pas kita udah tidur, itu teman ada yang ngerasain suara kayak apa sih, ngeraung gitu. Tapi kan nggak mungkin kan ngebangunin dan cerita-cerita itu pas lagi tidur. Pasti ceritanya pas udah selesai semuanya baru cerita. Dan ternyata itu semuanya ngedengar. Oh, semuanya iya, ngedengar, emang ngedengar. Cuma yang cerita awalnya itu bukan Dede. Oh, berarti suara gede juga dong. Iya sih, kayak nggak tahu itu hewan atau apa ya. Tapi kan suaranya kayak gitu. Udah tuh kan kita bangun jam 1-an. Itu angkatan Dede dulu kan, karena senior. Pas bangun itu benar-benar jam 1 kita dibarisin kan, dan itu tuh benar-benar kayak sekeliling tuh kayak ada yang ngeliatin, ngerasanya kayak gitu. Iya, tapi kan ada yang nggak bisa lihat kan, cuma bisa ngerasain. Dan tapi benar yang bisa lihat tuh ada, angkatan dia bisa lihat, dia emang ada di lantai 3, emang ngeliatin dari jendela atas, ngeliatin doang, ngeliatin kayak ngawasin, udah ngeliatin doang. Udah ceritanya itu doang sih kalau TC. Yang di kamar mandi pernah nggak ngalamin? Kalau gue pernah. Kalau yang di kamar mandi itu siang-siang, tapi itu bukan Dede, itu iya, teman tapi cerita waktu itu. Dia tuh nganterin ke kamar mandi, dia nganterin temennya ke kamar mandi, dia bener-bener nganterin sampai kamar mandi, sampai dia nungguin ya kan. Tapi dia tungguin kok lama, dia sampai manggilin ya kan, manggilin temennya. Pas udah dipanggilin kok nggak jawab ya kan, nggak ada yang jawab. Dibukain tuh pintu kamar mandi satu-satu dan gak ada orang sama sekali. Itu parah banget sih. Dia bener-bener serius. Dia bener-bener nganterin sampai kamar mandi. Temennya duluan udah tuh masuk, kan nungguin biasanya kan inian kan, emang kamar mandi tuh adem banget, bener-bener adem, jadi tempat nungguinnya tuh enak banget. Pas udah nungguin lama gak ada. Kalau teman gue tuh pernah, jadi ceritanya dua sahabat gue tuh waktu itu dia, bukan gue sih yang ke kamar mandi, jadi dua sahabat gue ke kamar mandi. Nah terus nggak lama di kamar mandi mereka tuh foto, nggak taunya muka mereka bertiga deh, ada gue, kalau nggak salah sih ada gue ya, lupa inget deh gue. Dan di situ gue selesai buang air kecil, kata temen gue gini, foto di kamar mandi. Emang kan kamar mandi mana waktu itu lagi baru banget, jadi gue mau foto tuh sama dua sahabat gue. Dan ternyata muka kita di situ ada 4. Kan kita foto bertiga. Pas diteliti lagi ada 4, tapi muka satu lagi tuh blur. Temen ada hidungnya sama matanya. Dan untuk kalian sahabat-sahabat gue yang masih ingat, kalian boleh lanjutin ceritanya itu di bawahnya. Dan lu masih nyimpen gak tuh fotonya, Din? Kalau lu masih nyimpen, lu boleh kasih ke gua gitu. Itu pas kita lihat foto di zoom gitu kan, hah kok mukanya ada 4 gitu kan. Udah di situ gua nggak mau lagi foto di kamar mandi, karena emang kan kata orang katanya jangan foto bertiga gitu kan, ya ganjil segala macem ya, ntar ada yang meninggal. Wah, meninggal mah menurut gue itu wallahu alam ya, lillahi ta'ala. Cuman yang gue aneh tuh muka kita tuh ada satu lagi, dan itu kayak asap tapi ada,
lu tau gak sih kayak asap sekilas gitu, cuman ada Iya. matanya, ada hidungnya gitu, cuman agak blur, agak menyong jadinya dia kepalanya, mukanya. Itu yang gue alamin sih. Oke, buat sahabat-sahabat gue yang masih ingat itu ceritanya, dan apalagi kalau misalnya kalian masih ada fotonya, boleh tambahin di komen description-nya bagaimana gitu. Ini kalau nggak salah itu ada di handphonenya si ada di handphonenya temen gue, Cengok. Ya. Ada lagi nggak kalian cerita? Udah. Udah sih. Lu di sekolah, menurut gue sih sekolah yang paling serem sekolahnya dia nih. Gue sampai terkesima sendiri gitu, Karena maksudnya itu paling lama sekolah. Udah lama. udah. Dari zamannya Kakak Ios. Ya, Tahun sekolah berapa emang. itu? Emang sekolah Tahun emang. berapa Kakak Yos angkatan? Jangan dari Oh, Cingila juga. dari tahunnya temen lu, tau temen gua gak Umi, bapaknya. Sama kayak Alhuda dong. Iya, Alhuda juga paling lama. yang disuruh pulang terus. Iya, tapi alhamdulillahnya nggak pernah ada yang kesurupan masal ya. Pernah ada yang kesurupan. Masal maksud gue kayak di MTS dulu. Bukan masal sih, tapi nyambar, tapi nggak banyak. Tapi nggak sampai bertahun-tahun Iya kan. lupa. Boleh di situ. Iya udah cerita, boleh Pas silahkan. banget lagi 17 Agustus kan, tapi itu Dede udah kelas 12 jadi nggak ikut ngibar, jadi yang ngawasin kan, tapi nggak ikut upacara sama anak-anak yang lain, upacara sama tim paskibranya. Itu lagi upacara kan, udahan ngibar, udah kan kita kayak biasa lagi. Ada yang pingsan kan tuh, ada yang pingsan dibawa kan ke UKS. Kan UKS itu deket UKS pokoknya deket banget pintu masuk mau ke inian gedung. Iya. Pas udah lagi sunyi-sunyi upacara, dari UKS itu suara Kunti ketawa. Itu yang kesurupan, suara Kunti. Nah yang anak paskibra lagi baris itu langsung pada kaget semua dong. Ternyata yang lagi baris di lapangan juga nggak denger. Itu parah banget sih. Itu maksudnya Kunti aslinya dia ketawa atau udah ngerasukin orang? Merasukin, tapi bener-bener suaranya nyaring banget. Emang suara Kunti yang beneran itu nyaringnya bikin kuping sakit sebenarnya, bikin kuping sakit. Sampai kaget banget, itu bener-bener kaget, langsung kayak. Tapi tetap lanjut upacara. Mungkin yang di lapangan dengar, cuma lanjut aja. Langsung ditenangin tuh. Ada anak OSIS yang langsung itu, dan udah langsung ditenangin. Banyak juga ya sekolah lu ya dia. Itu gudang Angkatan deh. dia aja kesurupan, serem. Malah dia minta temenan. Hah? Iya, jadi dia mau nemenin teman Dede itu, cewek. Heeh. Ih, panjang banget nih ceritanya. Nggak apa-apa. Jadi pas mau lomba, kan kalau misalnya mau lomba kan kita iniin kan, apa namanya, rapi-rapiin kostum ya kan, Iya. atribut-atribut. Kan kita punya ruangan sendiri kan, lagi dibagi tugas tuh, yang berapa orang ngegosok, berapa orang yang ngituin atribut. Yang ngegosok itu di ruangan itu ada 3 orang. Itu yang ngegosok 2 orang cewek, yang 1 cowok yang ngebantuin ngegantungin. Pas kita lagi yang di lapangan itu, yang lagi pasukannya kan, yang gak pasukan ngebantuin Iya. kan. Pas kita lagi pasukan, ternyata yang lagi ngegosok tuh cewek temen Dede itu lari ke lapangan. Si ini kayak biasa lagi gitu, kesurupan lagi. Udah tuh disamperin, dia lagi ngegambar, kenceng banget ngegambarnya, bener-bener kenceng di kertas di buku tapi di tengah-tengah gitu ngegambar pakai pulpen. Itu gambar muka, bener-bener gambar muka, di towel kayak disadarin gitu, dipanggil-panggil namanya, bener tetep aja gambar tuh, kenceng banget gambarnya. Udah tuh ya kan, yang bisa gituin kan langsung lari tuh ke ruangan, langsung diambil tuh bukunya, langsung dirobek. Udah tuh pas udah kan keluar, dia udah tenang tuh, udah dikasih air gitu kan, udah kan keluar, udah nggak ada yang di ruangan dulu tuh. Pas ke lapangan lagi, dia nanya di dia samping, lu tadi kenapa? Tadi ada yang ngebisikin gua po, kan dia dipanggil Ivo kan di sekolahan, ngebisikin apa? Tolong gambarin saya. Dia merinding lagi kan tuh, tolong gambarin saya. Beneran? Iya Po, beneran, makanya itu gua gambar cepet banget soalnya gua ketakutan. Tapi dia memang pada dasar bisa gambar. Gak tahu sih bisa gambar apa enggak. Ya, cuma emang dia bisa ngerasain, bisa juga masukin. Jadi emang serem. Dan dia juga punya sering kemasukan, yang kemasukannya itu mau jadi temennya dia. Jadi pernah dia kemasukan, itu lagi upacara. Dia kemasukan, dia kan dibawa ke UKS.
itu cewek pas udah sadar, bukan sadar maksudnya pas dia udah sadar ke ininya, dia sambil ngini-ngini rambut ditanya mau ngapain, emang mau ngapain ini, kok masukin dia terus gitu ya kan. Saya mau jadi temennya dia. Emang kenapa? Saya suka aja, soalnya dia sendiri terus ya kan. Orang suka menyendiri. Introvert sih kalau misalnya dibilang, cowok soalnya emang, tapi dia tuh kan kalau diangkatan dia cowok sendiri, tapi sih ngeledek-ledekin lah biar dia tuh nggak diem aja gitu ya kan. Pas dibilang jangan, dia juga kan punya teman, jangan kamu gangguin terus ya kan. Tapi saya mau temenan sama dia gitu, pokoknya dia digangguin terus deh, tapi diganggunya baik, nggak kayak ngejahatin. Jadi kalau misalnya mau masuk mungkin dia mau nunjukin doang gitu, tapi kan kalau misalnya kayak mau jadi temennya gitu kan Serem juga, mana mau kita. Iya. Kan. Udah dek, menurut gue ini serem, udah malam juga, udah sekitar jam pengen jam 11 ya. Gue gak usah ngomong lagi, mau mulai dari mana. Oke, menurut gue ceritanya Desri itu lumayan serem, bukan lumayan, serem banget sih di sekolahnya. Mungkin kalian ada lagi yang ngerasain kayak kita bertiga, entah di kampus entah di sekolah, kalian boleh tambahin di email, dan boleh dikirim di email gua atau kalian cerita di komentar gitu kan, apa yang pernah kalian rasain, apa yang pernah kejadian sama diri kalian. Bolehlah kita berbagi, kita sharing. Oke, udah malam juga ya. Gue sampai gak bisa ngomong, serius masih kebayang yang gini-gini gitu. Iya nggak, masih yang kebayang gini-gini gitu, yang jalan begini. Oke, sampai ketemu lagi di video gue yang selanjutnya, mungkin dengan orang yang berbeda atau orang yang sama. Nanti kita sharing lagi, kita cerita lagi. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.